Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Skroneko, founder Edukasi, sebuah usaha yang bergerak di bidang elektronika dan robotika. Saya juga merupakan member dari SBC Chapter Malang, Sukses Berkah Community Chapter Malang, sebuah komunitas pengusaha muslim yang bergerak di bidang ilmu bisnis, ya, ilmu tentang upgrading bisnis, agar kita bisa bertumbuh baik secara mental maupun spiritual. Banyak hal yang saya rasakan di sini semenjak ikut kegiatan SBC ini. Ya, yang paling kentara adalah dalam hal kedua tadi, ya, berbisnis dan juga spiritual. Saya ingin sedikit menyampaikan kepada teman-teman bahwa dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini, di situasi pandemi saat ini, ketika kita berbisnis akan sangat susah, ya, jika tidak diiringi dengan mindset yang benar. Nah, mindset yang benar ini juga tentunya diperoleh dari ilmu pengetahuan maupun pengalaman dari orang-orang yang sukses seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah di SBC ini kita dapat banyak ilmu yang sangat bermanfaat, ya. Kita diajarkan ilmu tentang bisnis dan gratis, yang tentunya sangat sayang dilewatkan. Sampai sejauh ini saya sudah 1 tahun lebih, ya, di SBC, karena saya merasa memang ilmunya itu sangat bagus sekali, ya. Selain gratis tadi, gratis bukan murahan, tapi gratis tapi bagus, kayak gitu. Beberapa kali SBC mengadakan acara-acara yang seperti ini. Bahkan baru kemarin ada acara namanya PRM, ya, Business Roadmap, yang dihadiri oleh 500 peserta lebih itu. Ya, saking kerennya acaranya, ya. Itu bahkan diadakan 2 hari, dan di 2 hari itu kursinya juga masih full gitu. Itu menandakan bahwa antusias penonton itu sangat besar sekali, kayak gitu. Kadang-kadang kan kalau kita di acara 2 hari, 1 hari full, biasanya besoknya itu mungkin tinggal setengah, kayak gitu, bahkan nggak nyampe setengah, kayak gitu. Nah, ini ya, dalam berbisnis seperti saat ini kita perlu mindset yang benar. Mindset yang benar diperoleh dari ilmu yang benar melalui pengalaman orang lain. Nah, dalam hal ini adalah pengalaman mentor-mentor saya yang sebelumnya sudah lama berbisnis, teman-teman. Mereka sudah mengalami kegagalan, bahkan ada yang sampai hutangnya miliaran, kayak gitu. Nah, di sini kita tidak perlu berhutang 4 miliar dulu baru kita belajar, enggak. Ya, kita cukup mempelajari polanya aja, ya, pola mungkin pengalaman dari yang bersangkutan, gitu. Nah, di sini alhamdulillah kita ada mentornya, ya. Bagi anggota yang baru ada mentornya, kayak gitu, teman-teman. Jadi kita dibimbing, ya. Itu akan sangat berguna sekali dibandingkan jika kita belajar ilmu bisnis sendiri. Akan lebih lama daripada ada mentornya, gitu. Plus ada komunitasnya. Wah, ini sangat keren, ya. Mentor plus komunitas. Berarti kita bisa mempelajari juga pengalaman-pengalaman member yang lain. Kegagalannya, keberhasilannya, seperti itu. Dan yang kedua, dalam sisi spiritual, ya. Nah, ini saya juga merasakan sisi spiritual saya menambah, ya, meskipun mungkin nggak setinggi teman-teman yang lain, ya, nggak sebesar teman-teman yang lain, tapi setidaknya bertambah, ya, untuk langkah awal, bertumbuh untuk langkah awal ini. Nah, di sini tuh kita berbisnis itu berdasarkan nilai, ya, tidak asal jualan, tidak asal yang penting untung, kayak gitu. Gimana caranya barang saya ini meskipun jelek tapi laku keras, kayak gitu. Enggak, kita nggak ada ajaran seperti itu. Justru kita diajarkan menjual barang yang berkah, ya, halal berkah. Halal berkah ini berarti dari kualitas sudah bagus. Ketika kualitas bagus, maka kuantitas akan mengikuti. Orang beli produk kita, terus mereka merasa bagus, otomatis mereka merasa puas, kemungkinan nanti bisa repeat order, bisa beli lagi, bahkan bisa mereferensikan ke teman-teman yang lain, kayak gitu. Nah, kuantitasnya itu dari situ, diperoleh dari situ. Dibanding ketika kita menjual produk yang jelek, yang penting laku, ya mereka mungkin belinya 1 kali
dan mereka kecewa sehingga bisnisnya nggak barokah. Pengaruhnya ke kita, mungkin nama kita juga bisa jelek, brand kita jelek, nama kita jelek kayak gitu. Nah seperti itu. Ditambah lagi ya, kalau mungkin suatu saat kita gagal dalam berbisnis karena kita sudah terinstal sisi spiritual, maka kita tidak akan menyalahkan keadaan, kita tidak akan menyalahkan Tuhan ya. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan keadaan. Kita justru diminta untuk introspeksi diri. Bukan berarti kita menyalahkan diri kita, tapi kita mengevaluasi ya apa yang salah dari mungkin proses kita dalam berbisnis. Mungkin ada yang salah. Nah di situ kita bisa belajar. Jadi belajarnya itu juga learning by doing, tidak hanya sekedar materi. Belajar bisnis sambil berbisnis, nah itu akan sangat mantap sekali. Ketika bisnis gagal ya kita nggak baper juga, karena kita diajarkan bahwa rezeki orang itu sudah ada yang ngatur, teman-teman. Setiap manusia itu mempunyai rezeki. Kalau memang mungkin dagangan kita nggak laku, ya berarti itu bukan rezeki kita. Itu ya kita anggap cobaan saja gitu. Sekedar cobaan lah. Cobaan untuk apa? Untuk naik level. Justru kan lebih bagus kalau mindsetnya seperti itu. Tapi kalau mindsetnya masih dunia saja, wah ini produknya nggak laku, saya gagal terus gitu kan, ya kita akan frustrasi, dapatnya frustrasi. Tapi kalau kita mengikhlaskan, maka pikiran kita akan lebih jernih, kita nggak akan kepikiran, kita nggak akan marah-marah ke orang lain gitu, karena mungkin kita punya masalah di dalam berbisnis ini. Seperti itu. Ditambah lagi kan ada support juga dari teman-teman komunitas kayak gitu, yang tentunya bisa mempercepat proses kita dalam mempelajari ilmu bisnis ini, dalam mempelajari kegagalan. Nah, terkadang juga kegagalan itu memang diperlukan kok, dimanapun. Untuk apa? Ya untuk kita belajar. Seperti itu teman-teman. Saya yakin setiap pengusaha besar itu pasti pernah gagal ya. Pernah gagal. Justru dari kegagalan itu membuat dia lebih dewasa. Bedanya dengan orang yang sukses dan gagal adalah orang gagal itu mereka masih terus berjuang meskipun gagal. Tapi kalau orang gagal ya udah berhenti di situ aja, selesai urusan, tidak ada tantangan lagi kayak gitu. Nah qadarullah tanggal 19, 20, 21 Januari 2022 ini ada acara yang diadakan oleh SBC, namanya adalah GWU, Gebyar Wirausaha. Nah di sini kita akan belajar ya ilmu yang sangat mantap sekali, ilmu daging, ilmu yang sangat daging ya. Sangat daging itu apa ya? Istilahnya ilmu daging lah ya, bukan kulit-kulitnya aja. Itu dalam hal ilmu bisnis dan ilmu spiritual teman-teman. Nah untuk salah satu tujuan utama dari acara ini adalah untuk membangun masjid. Jadi nanti teman-teman bagi yang ikut itu teman-teman perlu mendaftar dulu dengan membayar uang sejumlah sekian ya. Kalau offline itu 500.000, kalau online itu 50.000 rupiah. Nah ini 100% dananya itu akan digunakan untuk wakaf. Jadi meski teman-teman hadir maupun nggak hadir itu bisa. Maksudnya nggak hadir itu mungkin teman-teman membelikan tiket bagi saudara kita atau keluarga kita yang sudah meninggal gitu, untuk mewakafkan tiket kita itu untuk yang sudah meninggal kayak gitu. Sehingga diharapkan pahalanya mengalir ya, karena kan ada 3 ya amal yang tidak akan terputus meskipun kita meninggal ya. Saya lupa urutannya ya, tapi yang jelas yang pertama itu anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleha. Lalu yang kedua itu sedekah jariah ya, ini yang termasuk sedekah jariah. Terus yang ketiga itu ilmu bermanfaat. Nah di masjid ini nantinya digunakan untuk pusat peradaban ya, pusat peradaban tentang bisnis dan juga tentang ilmu agama kayak gitu. Jadi 3-tiganya sebenarnya kita dapat. Yang pertama amal jariah, kita nyumbang ke masjid. Lalu yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah kita dapat ilmu orang-orang yang nantinya, maksudnya pahala ilmu dari orang-orang yang nantinya belajar di situ gitu. Terus yang ketiga pahalanya anak
yang soleh, yang berbakti kepada orang tua ya. Ya tentunya ketika orang berilmu, otomatis ya menurut saya, apalagi ilmu agama itu, dia tentunya akan berbakti kepada orang tuanya ya, meskipun bukan kita saja gitu, kayak gitu. Nah ini sangat disayangkan sekali kalau teman-teman nggak ikut gitu. Nah untuk itu saya mengajak teman-teman, mari kita mengikuti, mari kita mensukseskan acara GWU ini agar kita bisa bertumbuh di dalam sisi spiritual, mental dan spiritual. Ya, saya ulangi lagi. Mari kita mengikuti acara GWU ini agar kita bisa bertumbuh dalam sisi mental dan spiritual, dalam sisi dunia dan akhirat, seperti itu. Oke, sekian dari saya Muhammad Syukron, founder dari Edukasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di GWU Januari 2022. Mantap.